Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik semuanya? Gimana nih perasaan kalian? Senang, sedih, gugup, atau gimana nih? Senang. Senang. Kalau ini? Senang. Karena semuanya senang nih, tapi kok kalian loyo sih jawabnya? Gimana kalau kita main games deh sebentar? Yuk, boleh berdiri dulu sebentar? Baik. Mungkin yang terhalang boleh geser ke samping sini? Boleh. Kita bakal main games tentang tepi sungai. Ada yang tahu nggak games tepi sungai itu kayak gimana? Nggak? Yuk deh, kita coba aja langsung. Jadi kalau aku bilang tepi, kalian maju. Kalau aku bilang sungai, kalian mundur. Oke? Bisa dimulai? Yuk. Tepi. Sungai. Tepi. Sungai. 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 Tepi. 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 Sungai. Sungai. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, karena kalian semuanya sudah konsentrasi, jadi aku persilakan kalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Boleh digeser dari tempat duduknya? Ya. Kalian udah ada yang kenal aku belum? Mungkin tadi itu kita ketemu atau kemarin nih kita ketemu. Ada yang belum kenal aku? Karena semuanya belum kenal sama aku, maka ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan aku untuk memperkenalkan diriku sendiri. Perkenalkan, nama aku Kirana, bisa dipanggil juga Kiran, bebas terserah kalian. Aku dari kontingen Bali. Ada yang mau nggak main ke camp aku nanti? Yuk kita main ke camp aku. Aku juga nggak sendiri nih. Aku juga ditemenin sama mediaku di sini. Sekarang kita akan membahas tentang luka bakar. Kalian pastinya pernah dong terkena luka. Salah satunya itu pasti pernah terkena luka bakar kan? Aku mau nanya nih ke kalian. Apa sih yang ada di pikiran kalian pertama kali saat kalian baru mendengar kata luka? Ada yang mau menjawab? Boleh, silahkan. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Stuara dan Jibril Mas Sastra, dipanggil Kenzi. Baik, terima kasih Kenzi. Tadi dikatakan tergores. Ada yang punya jawaban lain atau pendapat lain? Ini jawabannya kita simpan dulu ya. Boleh, silahkan perkenalan diri terlebih dahulu. Iya, kira-kira apa sih yang ada di pikiranmu saat pertama kali dengar kata luka nih? Kena pisau. Bisa jadi teman-teman. Ini aku baru ketemu 2 jawaban. Kira-kira ada yang mau menambahkan nggak sebelum kita bahas bareng-bareng nanti? Boleh, berapa lagi? Jatuh, bisa juga. Udah 3 jawaban ya teman-teman? Sudah cukup kira-kira? Sudah? Kalian mau tahu nggak luka itu simbolnya apa? Kita simak aja deh bareng-bareng. Luka dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa rusaknya jaringan lunak bagian luar maupun bagian dalam kulit kita maupun tubuh kita sendiri ya. Biasanya luka itu paling sering terjadi atau paling sering kita lihat pada bagian kulit ya teman-teman. Contohnya seperti luka bakar. Selain luka bakar, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, tergores, kena pisau, jatuh teman-teman. Tapi yang bakal kita bahas di sesi kali ini adalah tentang luka bakar. Sebelum lanjut nih, kalian semua pasti dong pernah terkena luka bakar. Ada yang nggak pernah terkena luka bakar di sini?
Berarti semua pernah kena luka bakar ya? Kira-kira nih teman-teman, waktu kalian terkena luka bakar, ada nggak yang lukanya itu sampai melepuh banget, berair gitu, lembab gitu teman-teman? Ada yang pernah nggak lukanya seperti itu? Tidak ada yang pernah? Kalian pengen tahu nggak nih, kenapa luka kalian bisa tergolong ke dalam luka yang lembab, melepuh itu? Penasaran nggak? Penasaran? Ya, terima kasih. Jadi lanjut aja ya teman-teman untuk pembahasan tentang luka bakar. Wadaw, di sini sudah disampaikan, ada pengertiannya nih teman-teman. Apakah bisa terlihat? Sudah? Baik. Karena tadi kalian hanya menjawab luka itu seperti lecet, terkena pisau. Jadi di sini aku bakal ngejelasin nih ke kalian tentang luka bakar salah satunya. Luka itu dapat dikatakan atau dapat diartikan sebagai luka bakar apabila kulit kita terkena paparan suhu panas yang melebihi 60 derajat. Kira-kira contohnya seperti apa sih luka bakar itu teman-teman? Ada yang pernah luka bakarnya itu sampai kering banget, sampai hitam teman-teman? Tidak ada? Kalau yang melepuh, kira-kira berair, pernah? Boleh disampaikan kira-kira seperti apa? Terkena apa gitu? Terkena minyak panas. Terkena minyak panas. Baru satu jawabannya yang aku temukan. Ada yang mau menambahkan lagi? Terkena air panas teman-teman, bisa juga terkena air panas. Kira-kira ada yang menambahkan lagi nggak jawabannya? Terkena api. Terkena api bisa juga teman-teman. Ada lagi yang mau menambahkan atau cukup sampai segini? Cukup? Baik kalau gitu. Di sini aku bakal menyimpulkan nih ke kalian. Jadi seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, ada terkena api, terkena minyak panas, dan juga air panas. Selain itu, luka yang melepuh itu dapat juga seperti saat kita menghidupkan dupa gitu teman-teman. Terus nggak sengaja kena kecolok di sini, itu juga bisa kok melepuh, dia berair kecil gitu sedikit. Ada yang pernah nggak waktu hidupin dupa kena tangannya terus berair? Pernah? Ya, seperti itu contohnya teman-teman. Oke. Dan karena kalian sudah paham dengan materi ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak? Ada yang tahu nggak nih penyebab luka bakar itu selain yang kalian sebutkan itu seperti apa? Apakah cukup itu? Radiasi matahari. Radiasi matahari bisa juga teman-teman. Kita simpan dulu jawabannya ya. Ada yang mau jawab lagi? Menambahkan gitu kira-kira? Cukup? Kita bahas aja bareng-bareng yuk teman-teman. Kira-kira radiasi matahari itu termasuk ke yang mana sih teman-teman? Nah, di sini juga tentunya tidak terlupa dengan penyebabnya nih teman-teman. Kita bahas dulu ke yang pertama, yaitu panas. Yang di pikiran kalian tentang panas itu seperti apa sih teman-teman untuk luka? Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi loh. Melepuh. Melepuh juga bisa. Terkena apa teman-teman? Kan tadi kan sudah menyebutkan. Terkena api. Selain terkena api, terkena air panas. Terkena air panas, boleh. Selain itu? Radiasi matahari. Waduh, radiasi matahari. Kita simpen dulu deh jawabannya tentang radiasi matahari. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Apakah itu cukup ketiganya tentang jawaban yang sudah kalian sebutkan tadi? Ya. Sudah? Yuk, aku bakal bahas di sesi kali ini. Jadi, jika penyebabnya itu karena panas, kita balik lagi juga nih ke pengertiannya, yaitu terkena paparan suhu panas yang melebihi 60 derajat. Contohnya seperti
seperti yang kalian sebutkan. Terkena api itu bisa, terkena air panas itu bisa. Ada yang pernah terkena setrikaan nggak di sini teman-teman? Pernah ya, seperti itu juga bisa termasuk ke dalam kategori panas. Dan juga waktu kita terkena panasnya itu dapat juga berefek samping melepuh seperti yang dikatakan tadi teman-teman. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Berarti kita bisa lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi pembahasan yang selanjutnya, yaitu listrik. Apa sih yang ada di pikiran kalian tentang listrik? Ayo, ungkapkan jawabannya. Tidak jadi? Apakah semua jawabannya ini pas? Pas? Oke, kita bahas aja yuk teman-teman. Jadi, jika penyebabnya itu listrik, dapat kita simpulkan bahwa terjadi kesetrum nih teman-teman. Ada yang pernah kesetrum nggak di sini? Ya, pernah terkena kesetrum ya? Ya. Karena ada yang pernah terkena kesetrum nih, dapat disimpulkan juga nih bahwa jika kita tersetrum, tidak hanya luka bakar loh yang diakibatkan, bisa juga kalau kesetrum itu dapat menyebabkan adanya kematian teman-teman. Kalau tersetrumnya itu lebih lama lagi, tapi semoga aja enggak ya sampai segitunya. Selanjutnya ada kimia teman-teman. Apa sih yang kalian pikirkan tentang kimia? Sains. Selanjutnya ada yang punya jawaban lagi nggak? Apakah pas? Pas. Nah, jika penyebabnya itu adalah kimia, maka otomatis kimia itu sains. Bisa juga kalau itu kan IPA-nya ya teman-teman. Kalau dasarnya kimia itu seperti zat-zat berbahan aktif atau zat-zat kimia. Contohnya itu seperti air aki, dia kan termasuk ke bahan kimia. Itu juga bisa sebagai penyebabnya. Selanjutnya juga ada spiritus. Siapa yang suka main spiritus di sini teman-teman? Untuk dipakai petasan. Biasanya disebut dengan lom ya. Suka main spiritus? Hati-hati loh kalau main spiritus itu tidak hanya menyebabkan luka bakar, tapi spiritus itu juga dapat menyebabkan kematian teman-teman. Seperti waktu itu, aku sempat dengar berita 2 bulan lalu di Subang, Jawa Barat, ada anak kecil yang main spiritus. Jadinya, anak kecil itu terkena semburan dari spiritus tersebut. Jadi, spiritus itu sama api yang terbakar itu meledak. Otomatis, anak kecil tersebut terkenalah semburannya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak kecil tersebut mengalami luka bakar seluruh tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya itu melepuh teman-teman. Dia waktu itu dirawat di rumah sakit. Jadi buat yang suka main spiritus nih untuk jadi petasan, hati-hati ya teman-teman untuk bermain tersebut karena dapat menyebabkan akibat yang sangat parah seperti kejadian yang tadi aku sebutkan. Selanjutnya ada radiasi. Kira-kira radiasi ini seperti apa sih? Ini kan sudah kalian sebutkan nih radiasi itu. Ayo, ada yang masih ingat nggak sama jawabannya? Radiasi matahari. Radiasi matahari. Waduh, pinter banget ya kalian ya. Kita bahas aja yuk bareng-bareng. Betul sekali teman-teman. Jika penyebabnya itu adalah radiasi, contohnya yang paling dapat kita simpulkan di otak pertama kali itu adalah sinar matahari. Karena kenapa? Ya, karena sinar matahari itu mengandung sinar ultraviolet, yaitu UVA dan UVB. Yang dimana kalau sinar matahari itu mempunyai sinar UVA dan UVB, maka otomatis kita juga bakal terkena dampaknya. Dampaknya seperti apa sih kalau kita terpapar sinar tersebut? Melepuh. Mungkin jawabannya kurang tepat ya teman-teman. Ada yang punya jawaban lain? Tapi jawaban yang tadi aku simpan dulu.
tadi dibilang ada melepuh. Kalau melepuh itu mungkin kurang tepat ya teman-teman, tapi udah bagus kok. Yang benar itu seperti kemerahan juga bisa. Karena jika kita tidak menggunakan tabir surya atau sunscreen, yang disebut dengan bahasa kerennya sekarang ya, sunscreen, kulit kita kalau tidak tahan dengan panas dapat menimbulkan dampak kemerahan. Selain kemerahan, kita tuh bisa jadi gosong juga teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan tabir surya, kulit kita otomatis cepat keriput tahu teman-teman, kering juga bisa. Makanya kita harus menggunakan sunscreen atau tabir surya untuk mengurangi resiko tersebut. Ingat ya, pakai sunscreen teman-teman. Jadi dari semua pembahasan di slide ini, apakah ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti? Tidak? Semuanya paham? Baik, terima kasih. Aku ganti dulu ya slide-nya. Kita balik lagi nih ke materi yang sebelumnya. Tadi kan dikatakan bahwa ada dampak yang mengakibatkan melepuh. Kulit kita tuh melepuh. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau melepuh itu termasuk ke jenis-jenis luka bakar derajat keberapa? Waduh, kalau ketiga derajat itu sih mungkin kurang tepat ya teman-teman. Tapi melepuh itu terdapat di salah satu derajat yang sudah disebutkan tadi. Ada yang kepo nggak? Ya? Yuk kita lanjut aja bahas materinya. Biar nggak kelamaan ya teman-teman. Ternyata yang disebutkan tadi oleh temannya itu benar banget. Luka bakar itu mempunyai 3 derajat. Yang pertama ada derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Di sini ada yang tahu nggak kira-kira dari gambar yang kalian bisa lihat ini gambar pertama. Sudah dilihat? Ini gambar kedua. Sudah? Dan ini gambar ketiga. Sudah? Nah, kira-kira yang mana menurut kalian yang termasuk ke derajat 1 teman-teman? Ayo. Merah kering? Semuanya sepakat? Sepakat? Baik, aku simpan jawabannya dulu di sini ya. Selanjutnya, ada derajat kedua. Kira-kira yang mana ya teman-teman? Lembab gula. Baik, ini disebutkan tadi pink, lembab, dan gula. Termasuk ke derajat kedua tadi ya teman-teman. Apakah ada yang punya jawaban lain? Tidak? Semuanya sepakat? Baik, aku tempel di sini ya. Selanjutnya, ada coklat, hitam, dan kering. Kira-kira mau ditukar nggak jawabannya di sini? Tidak? Ada yang mau bantuin aku buat nempel ini? Silahkan, boleh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan kembali ke tempat. Yuk kita bahas aja teman-teman. Kenapa kalian bisa sebut ini termasuk ke derajat 1? Hayo. Tidak ada yang bisa Karena efeknya memberikan? tidak terlalu keras. Ya, bagus banget ya teman-teman. Berarti kan udah pada pinter-pinter ya di sini. Ini jawabnya aku simpan dulu ya. Bagus banget loh jawabannya. Tidak ada yang mau menambahkan? Tidak? Baik. Karena tadi disebutkan bahwa lukanya itu tidak terlalu parah ya teman-teman. Bener banget. Jika derajat 1 itu lukanya masih sebatas kulit epidermis kita. Oh iya, ngomongin tentang kulit nih. Kulit itu punya 3 lapisan loh teman-teman. Yang
pertama ada lapisan epidermis, yaitu lapisan kulit paling atas. Ini lapisan epidermis, kulit kita ini paling atas ya. Dan juga lapisan dermis yang terletak di bawah lapisan ini. Di sini di arah warna pink ini. Dan yang terakhir lapisan paling bawah, yaitu lapisan subkutan namanya. Oke? Sudah sampai sini? Saya melanjutkan. Terima kasih. Nah, sesuai yang sudah dikatakan tadi, yang termasuk ke derajat 1 ini adalah luka yang merah dan juga kering. Itu salah satu ciri-cirinya ya teman-teman. Yaitu lukanya tidak terlalu parah, hanya sebatas jaringan epidermis kita. Jadinya tidak ada yang menimbulkan sampai ke jaringan sekitar bawah ini. Dia masih aman ya termasuk lukanya itu. Tapi cara penanganannya saat kita terkena luka bakar itu, yang pertama harus dialirkan di air mengalir teman-teman. Sudah belum kalian alirkan ke air mengalir saat akan terkena luka bakar? Sudah? Nah, aku mau ngetes nih ke kalian. Ada nggak sih yang masih pakai odol di sini untuk menenangkan luka bakar tersebut? Tidak? Apa benar? Apa benar? Masa sih teman-teman? Mungkin ada yang bohong ya di sini teman-teman. Aku tahu kok kalian pasti pernah ngasih odol di daerah luka bakar kalian. Karena kenapa? Mungkin kalian pikir odol itu dapat menenangkan kulit kalian yang terkena luka bakar. Padahal aslinya itu tidak sama sekali loh teman-teman. Mau tahu nggak nih alasannya kenapa? Mau tahu? Jadi aku punya 2 alasan kenapa. Yaitu yang pertama, karena odol atau pasta gigi itu mengandung zat-zat kimia berbahaya. Contohnya itu seperti pemutih yang ada di pasta gigi. Itu jika terkena kulit kita malah tidak akan menimbulkan efek yang baik bagi kulit kita, malah membuat dampak yang buruk. Bisa aja sampai infeksi teman-teman. Makanya jangan coba-coba ya untuk memakai odol di daerah yang terkena luka bakar. Alasan yang kedua, karena odol itu mungkin berfungsi untuk menenangkan sebentar ya teman-teman. Tapi kalian tahu nggak sih kalau odol itu hanya menenangkan di daerah epidermis saja. Sedangkan kita nggak tahu kan di dalam kulit kita itu bisa aja luka bakarnya itu atau panas dari luka bakarnya itu sudah sampai ke jaringan dermis. Serem banget kan teman-teman? Dan itu juga dapat menyebabkan infeksi loh teman-teman. Dan makin menyebar, makin parah lukanya orang. Sudah sampai sini? Bisa nggak aku minta kalian untuk fokus? Gimana kalau aku suruh kalian untuk tepuk fokus? Oke? Tepuk fokus. Aku melihat kamu. Sudah? Bisa diulang lagi sekali? Tepuk fokus. Aku melihat kamu. Oke, terlanjut ya. Di sini ada luka yang tergolong ke derajat 2. Seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, luka ini seperti melepuh. Jadinya dia masuk ke luka derajat 2, teman-teman. Ciri-cirinya yaitu pink, lembab, dan juga ada gelembung-gelembungnya seperti ini, melepuh. Ada airnya di dalamnya, atau disebut dengan gula, teman-teman. Yaitu menyerang lapisan dermis kita. Jadinya dia makin dalam, teman-teman. Apakah sudah sampai sini? Sudah? Ya. Selanjutnya ke pembahasan yang terakhir, yaitu derajat ketiga. Yaitu derajatnya sudah makin parah, lukanya makin mendalam, teman-teman. Bisa juga menyerang tulang kita, tahu teman-teman? Serem banget kan teman-teman? Sampai hitam seperti ini. Ada yang pernah nggak mengalami luka hitam seperti ini? Luka bakarnya sampai seperti ini. Syukur deh kalian tidak pernah mengalami luka derajat 3 ini. Karena ini parah banget tahu teman-teman. Kita harus menunjuknya ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oh iya, ngomongin tentang solusi nih teman-teman. Tadi kan sudah aku sebutkan. Yang pertama,
steril untuk menutup luka tersebut. Tapi pada saat kita menempel pasta steril itu, kita sama sekali tidak diperbolehkan untuk memecahkan gelembung tersebut, teman-teman, karena itu bisa terjadi infeksi ya. Sama juga seperti derajat ketiga. Derajat ketiga juga seperti itu, dibersihkannya dengan cara air mengalir juga, teman-teman, tapi secepatnya untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan. Apakah bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di otak kalian nih selama materi ini? Tidak ada? Baik, terima kasih kalau seperti itu. Di sini aku bakal lanjut lagi ya, teman-teman, untuk tahap evaluasi, untuk mengecek seberapa pengertiannya kalian tentang materi yang telah aku jelaskan. Di sini aku balik dulu ya. Nah, sudah terlihat sampai situ? Ada yang mau bantu aku nggak buat jawab soal-soal ini? Kalian mencocokkan aja nih di sini. Yuk, bantu aku teman-teman. Silahkan, boleh. Dulu, kira-kira yang mana sih dia? Oke, dulu. Baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Yuk, silahkan. Ada yang mau menjawab lagi nggak? Nanti kita bisa bahas bareng. Ini dia. Terima kasih ya. Yuk kita bahas aja bareng-bareng, kira-kira bener nggak apa yang kalian jawab di sini. Yang pertama, gelembung berair, katanya ini derajat 2. Wow, bener banget nggak teman-teman? Ada yang nggak sepakat nih kira-kira? Benar? Ya, jawabannya adalah benar. Jika dia gelembung berair, dia masuk ke derajat 2, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sudah paham ya? Selanjutnya, di permukaan kulit, termasuk ke derajat 1 juga, teman-teman. Dan juga di sini ada kemerahan dan kering, termasuk ke derajat 1. Wow, benar banget seperti apa yang kalian pahami dengan penyampaian aku tadi. Di sini derajat 1 dikatakan bahwa dia terletak di permukaan kulit, yaitu di jaringan epidermis. Dan juga ciri-cirinya yaitu kemerahan dan kering. Seperti ini, teman-teman. Sudah. Selanjutnya, kehitaman dan kering. Dia masuk ke derajat 3. Ini dia contohnya, kehitaman dan kering. Kalau dia kehitaman dan kering, dia sudah menyebar sampai ke lapisan suntukan. Berarti jawabannya betul sekali. Yang terakhir nih, teman-teman, melebihi dari 60 derajat, termasuk ke dalam